Salah satu fenomena yang menandakan pilkada selain kampanye adalah beredarnya hasil survei. Ya, belakangan ini beragam hasil survei menghiasi pilkada Nusa Tenggara Barat, baik pemilihan gubernur dan wakil gubernur, maupun pemilihan bupati dan wakil bupati. Hasil survei ini menghiasi media sosial maupun media lokal dan nasional. Sekilas, klaim dari hasil survei itu tidak menjadi masalah, namun menjadi bola panas yang bisa digiring ke meja permainan dan menimbulkan kericuhan di media sosial. Sebagai contohnya, mari kita lihat hasil survei dari Citra Nusa Tenggara Barat yang menunjukkan pasangan Dr. Zulkifli Mansyah dan Suhaili atau Zul Uhel unggul di Pilkada Nusa Tenggara Barat. Kemudian hasil survei IPO menunjukkan elektabilitas Iqbal Dinda, yakni pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3, unggul di Lombok Barat atau di kabupaten kota, yakni sebagai contoh kasusnya di Kabupaten Lombok Utara. Perang hasil survei ini muncul seketika, seperti hasil survei SMRC menunjukkan pasangan Haji Najmul Akhyar dan Kusmala Hadi Syamsuri atau Najmul Kus unggul sebanyak 53%. Sementara di lembaga survei lain seperti Presisi menunjukkan pasangan Dani Zaki unggul dibandingkan dua lawannya, yakni 39%, sementara Najmul Kus 30% dan Muksin Junaidi Arif sebanyak 25,6%. Beragam hasil survei juga muncul di grup besar media sosial Facebook. Survei itu memuat beragam klaim seperti elektabilitas, tingkat kepuasan masyarakat, tingkat dikenal, dan lain sebagainya. Meski tidak terdaftar secara resmi, namun hasil survei ini cukup menarik perhatian publik dan menjadi perbincangan. Lalu, bagaimana menyikapi beragam hasil survei ini dan apa kata ahli? Demokrasi kita sekarang sudah semakin maju, jadi ada penerapan metode-metode ilmiah untuk kemudian memahami opini publik. Untuk mengukur bagaimana penerimaan publik terhadap pasangan calon itu sudah menggunakan metode ilmiah, itu sangat bagus sekali. Cuma kan perlu juga diperhatikan bahwa tidak semua riset itu memiliki kualitas atau hasil publikasi yang bisa kredibel ya. Kalau kita melihat di NTB ini kan hanya ada dua yang diakui oleh KPU. Jadi ada Lingkar Survei Indonesia dan Kedai Kopi. Ini menjadi semacam rujukan bahwa hasil survei yang di luar dari yang diakui oleh KPI itu bisa dipertanyakan kredibilitasnya, data yang kemudian dihasilkan, kemudian responden yang digunakan, apakah betul-betul itu sudah memenuhi prosedur dan kaidah ilmiah. Jika tidak, itu bisa menciptakan hasil riset yang bias, tidak objektif, dan cenderung tendensius. Saya mau katakan bahwa memang survei-survei di NTB pada umumnya maupun di Indonesia memang akan sulit untuk tidak menghasilkan hasil yang berbeda, margin yang berbeda, karena memang negara tidak memberikan biaya untuk kemudian menghasilkan survei yang independen. Nah, itu sebabnya survei-survei yang kemudian dihasilkan di luar yang kemudian dicatat resmi oleh KPU itu cenderung kemudian kehilangan legitimasi karena dianggap itu pesanan. Nah, oleh karena itu hasil yang kemudian dirilis pun itu cenderung akan mengarah kepada siapa yang memberikan pesanan. Subjektif. Ya, jadi sangat subjektif dan cenderung kemudian mengabaikan aspek-aspek yang menyangkut kredibilitas data yang dihasilkan, pendekatan yang digunakan cenderung kemudian tidak mematuhi prosedur penelitian ilmiah yang ketat. Memang Pilkada NTB di 2024 ini memang betul-betul sangat dinamis dan berlangsung sangat ketat dengan 3 pasangan calon yang memiliki popularitas yang tinggi dan juga akseptabilitas yang tinggi juga di publik. Namun bagaimana kalau kemudian ada perang survei, jadi masing-masing pasangan calon, pendukung pasangan calon itu menggunakan rujukan survei yang dikeluarkan oleh masing-masing pasangan calon. Ini sebenarnya hal yang cukup menarik sebenarnya, bahwa demokrasi itu memang tidak bisa hanya menghasilkan satu suara yang kemudian dominan. Jadi demokrasi memang riuh, memang gegap gempita dan memang ada dinamika di dalamnya. Hanya saja memang sepanjang hasil-hasil survei ini juga mampu dipublikasikan secara terbuka, baik metode, kemudian proporsi responden yang kemudian disebar, kemudian penarikan kesimpulan dan lain sebagainya memang dilakukan dengan cara-cara yang memenuhi prosedur ilmiah. Saya kira
itu juga tidak bisa dihindari karena memang masing-masing pasangan calon melakukan survei yang sifatnya internal dan ada juga yang sifatnya eksternal. Tapi kebanyakan survei yang beredar ini rata-rata survei yang sifatnya internal. Jadi itu tidak bisa dijadikan sebagai rujukan untuk membangun opini bahwa satu pasangan calon memang dominan memperoleh suara yang lebih besar dari yang lain. Jadi masyarakat umum baiknya harus bagaimana nih? Ya, oke. Jadi masyarakat umum memang baiknya memang mengikuti rujukan survei-survei yang memang kredibel, yang kemudian memang memiliki legalitas di KPU. Karena itu yang dianggap betul-betul merepresentasikan persepsi publik yang objektif, yang kemudian menggunakan metode-metode yang memang valid secara akademis. Jadi, dari pemaparan ahli dan tips membaca survei, mari kita bijak melihat hasil survei dengan jangan asal bagikan, budayakan skeptis, selalu pertanyakan kebenaran sebelum dibagikan, dan jangan telan mentah-mentah. Jadilah smart citizen dengan belajar cek fakta mandiri.